Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu, pagi ini kita akan ada acara bincang santai. Kita akan bicara tentang pemeriksaan BPK. Seperti kita ketahui bahwa pemeriksaan BPK itu setiap tahun pasti dilakukan baik di tingkat KL maupun di Pemda. Nah, oleh karena itu dalam melakukan pemeriksaan keuangan ini kita semua dituntut untuk opininya baik tentunya. Apalagi salah satu indikator dari reformasi birokrasi adalah penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan baik dari BPK maupun dari internal. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu nanti kita akan berbincang-bincang santai dengan staf ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Bapak Dr. Andes Hamdani, MM, MSI AK, CA, CIPSAS, CRGP, CFRA, ACPA. Luar biasa, Bapak mempunyai 10 gelar di bidang keuangan dan akuntansi dan juga audit ya Pak ya. Kemudian Bapak Hamdani, mohon izin Bapak, mau saya panggil Bapak atau Pak Hamdani atau Samen Pak sebenarnya? Ya, Pak Hamdani aja. Pak Samen. Hamdani ya, baik. Pak Hamdani ini memiliki sertifikasi tertinggi dalam bidang audit, yaitu sertifikasi auditor utama, pendidikan, keahlian dalam bidang audit sektor pemerintahan, dan ditambah pengalaman sejak tahun 2009 telah mengawal proses audit BPK terkait audit BPK pada Kementerian Dalam Negeri tentunya. Beliau sudah 20 tahun lebih berkiprah sebagai auditor pada BPKP dan pernah menjabat pula 4 tahun sebagai Direktur Anggaran Daerah, dan saat ini alhamdulillah beliau menjabat sebagai staf ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Selamat pagi Pak Hamdani. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Sehat ya Pak ya. Sehat-sehat ya. Senang sekali bisa diberikan kesempatan ya bincang-bincang santai seputar audit BPK ini di Kementerian Dalam Negeri. Ya, baik. Pak Hamdani, seperti kita ketahui kan Kementerian Dalam Negeri kan setiap tahun selalu diperiksa oleh BPK ya. Saya mau minta tolong dong Pak, Bapak ceritakan pengalaman Bapak selama ini melakukan pendampingan ketika BPK melakukan audit di Kementerian Dalam Negeri. Ya, baik Mbak Rina. Ini terima kasih sekali kita bisa bincang-bincang santai ya. Terkait dengan hal yang kita hadapi secara rutin setiap tahun. Setiap tahun tentunya BPK sesuai dengan regulasi yang ada melakukan audit ya terhadap Kementerian Dalam Negeri. Pengalaman saya tentunya pertama kali itu pada tahun 2009, tepatnya November 2009 saat saya pertama kali bergabung di Kementerian Dalam Negeri. Ya, pada saat itu kita tentunya kondisi tata kelola Kementerian Dalam Negeri ya demikian parahnya lah kalau boleh kita katakan. 3 tahun berturut-turut mendapat opini disclaimer. Jadi opini tanpa memberikan pendapat TMP. Jadi kalau kita katakan TMP itu ya Taman Makam Pahlawan lah. Jadi intinya itu kan orang sudah nggak bisa diharapkan lah. Nah, itu 3 tahun. Terus kemudian Bapak Menteri Dalam Negeri saat itu, Bapak Gembong Fauzi, ingin sekali supaya permasalahan-permasalahan yang menyebabkan Kementerian Dalam Negeri diberikan opini disclaimer ini oleh BPK segera diselesaikan. Beliau merintahkan Ibu Sekjen, saat itu Ibu Dia Anggreni, untuk mengkoordinasikan semua langkah-langkah kita sampai menyusun rencana aksi. Bagaimana rencana aksi untuk menyelesaikan permasalahan disclaimer. Dan alhamdulillah kita 2009 atas laporan keuangan 2009 yang diterima tahun 2010 kita bisa memperbaikinya. Jadi kita bisa mendapat opini wajar dengan pengecualian. Tahun berikutnya lagi kita sempurnakan lagi, kita lakukan juga penyempurnaan. Nah, kita bisa mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Jadi untuk pertama kali Kementerian Dalam Negeri mendapat opini wajar tanpa pengecualian kurang lebih selama dari tahun 2010. Nah, kira-kiranya itulah gambaran pengalaman awal. Tentunya keterlibatan saya selalu dalam kaitan dengan mensupervisi lah kaitan dengan Biro Keuangan dan aset ya, bagaimana untuk bisa menyelesaikan apa-apa saja permasalahan yang ada di BPK. Di samping tentunya itu menjadi tugas pokok yang ada di jajaran Inspektorat Jenderal.
Barangkali itu gambar awal. Oh, jadi Pak Hamdani tadi menyampaikan bahwa selama 3 tahun berturut-turut Kemendagri mendapatkan opini yang cukup buruk ya Pak, Ya, pada saat disclaimer. itu, disclaimer ya. Kemudian mulai tahun 2009 kita alhamdulillah opini Kementerian Dalam Negeri telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian ya Pak ya. Betul. Selanjutnya Pak, saya pengen tahu kira-kira BPK itu apa saja yang dilakukan BPK pada Kementerian Dalam Negeri itu dalam melakukan audit Ya. sehingga Kementerian Dalam Negeri mendapatkan opini yang sangat baik ya saat ini. Namun sebelumnya opininya terendah. Kira-kira audit macam apa yang dilakukan oleh BPK selama ini? Baik, Mbak Rina. Pertama tentunya BPK ini ada 2 undang-undang yang menjadi dasar hukumnya audit BPK ini. Pertama adalah Undang-Undang 15 tahun 2004, itu adalah tentang pemeriksaan tanggung jawab pengelolaan keuangan. Itu. Yang kedua, Undang-Undang nomor 15, nomornya sama nih, tahunnya beda. Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Ditambah juga dengan peraturan BPK nomor 1 tahun 2017. Sebelumnya ada tahun 2007 ya, dia sudah diperbarui dalam peraturan BPK nomor 1 tahun 2017 tentang standar pemeriksaan keuangan negara. Nah, di situ disebutkan bahwa BPK melakukan audit tentunya berkaitan dengan pemerintah pusat, kemudian kementerian dan lembaga di pusat juga, kemudian pemerintah daerah, termasuk juga badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, itu dilakukan audit oleh BPK. Nah, jadi kalau kita lihat audit yang dilakukan BPK itu sesuai dalam yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 15 tahun 2004 itu ada audit keuangan, kemudian ada audit kinerja, kemudian ada audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, kalau kita perhatikan audit keuangan itu sebetulnya pemeriksaan atas laporan keuangan. Fokusnya adalah laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu yaitu menilai kewajaran dari laporan keuangan. Jadi bagaimana kewajaran laporan keuangan. Jadi kalau BPK melaksanakan audit terhadap ketiga audit tersebut menggunakan standar pemeriksaan keuangan negara, sedangkan ketika BPK melakukan audit terhadap laporan keuangan, maka BPK dalam rangka untuk menguji, memeriksa kewajaran dari laporan keuangan, BPK menggunakan standar akuntansi pemerintahan. Nah, untuk memastikan bahwa laporan keuangan tadi, apakah itu neracanya, apakah itu laporan realisasi anggarannya, apakah itu laporan operasionalnya, apakah catatan natal laporan keuangan, ataupun laporan perubahan ekuitas, yang 5 laporan tersebut itu disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Nah, sedangkan jadi dengan demikian pada saat ini BPK tadi untuk yang seperti itu, yang untuk dalam kaitan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah, itu BPK memberi opini atau melakukan audit keuangan itu terhadap satu LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat, satu lagi laporan keuangan badan bendahara umum negara. Jadi terpisah itu, ada bendahara umum negara. Kemudian laporan keuangan kementerian lembaga, ada sekitar 87 kementerian lembaga yang diaudit tahun 2020 nih. Yang di laporan auditnya, laporan LHP-nya dikeluarkan tahun 2021. Tapi atas laporan keuangan tahun 2020 itu ada 87. Kemudian ada sebanyak 542 LKPD, jadi jumlah pemerintah daerah. Itulah yang diaudit. Nah, itu berkaitan dengan laporan keuangan. Intinya adalah mengaudit laporan keuangan dalam rangka pemberian opini. Nanti kita akan bicara tentang bagaimana opini. Yang kedua jenis auditnya adalah audit kinerja. Nah, ini audit kinerja ini agak berbeda dengan yang audit keuangan. Nanti ada lagi audit, pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Kalau audit kinerja ini penekanannya adalah terhadap efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Jadi efektivitas, efisiensi, dan ekonomis. Nah, apa yang efektivitas, efisiensi, dan ekonomis? Kalau kita bicara efektif, itu tercapai misinya, kinerjanya tercapai, sasarannya tercapai, itu efektif. Kalau berkaitan dengan ekonomis, ekonomis itu lebih kepada input yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan program input. Jadi kalau itu kehematan ya, input. Itu bagaimana dia tuh inputnya ekonomi secara ekonomis.
Kalau efisien itu dilihat dari adalah rasio antara output dan input. Jadi membuat hal yang sama, membuat suatu bangunan sama, bagaimana dia bisa menggunakan input yang lebih murah. Atau melakukan suatu kegiatan yang sama, tapi inputnya lebih murah. Ibaratnya costnya lebih murah. Nah, jadi kalau kita bicara, kadang-kadang tercampur antara ekonomis sama dengan efisien. Kalau ekonomis itu harga inputnya, harga inputnya tuh. Jadi auditor paham tuh, itu harga inputnya tuh. Jadi melihat apakah dia tidak terjadi kemahalan. Nah, itu bicara tentang ekonomis tuh. Tapi kalau efisien tadi adalah bagaimana suatu output dihasilkan tuh dengan input tertentu atau suatu output tertentu yang dihasilkan dengan tentunya dengan efisiensi daripada inputnya. Itu berkaitan dengan yang kita melaksanakan kemarin sebagai contoh adalah tahun 2020 kemarin BPK melakukan pemeriksaan kinerja atas apa? Ada pemeriksaan kinerja berkaitan dengan pengelolaan IPDN. Jadi dia BPK tadi misalnya bisa berkaitan dengan lembaga, organisasi, institusi, satker. Ya, tadi seperti pengelolaan IPDN. Apakah pengelolaan pendidikan di IPDN itu efektif atau tidak? Bisa juga berkaitan dengan pengelolaan bagaimana tugas Kementerian Dalam Negeri dalam binwasnya berkaitan dengan penanganan COVID itu efektif atau tidak. Jadi ada juga tuh dalam temuan tadi kalau dinilai bahwa kita dengan seperangkat regulasi ada, kita mempunyai kekuatan melakukan binwas pembimbingan dalam kaitan dengan bagaimana daerah dalam kaitan dengan penanganan COVID itu dilakukan oleh daerah. Nah, ini bisa dilakukan di audit oleh BPK juga, audit kinerja. Efektif tidak kita laksanakan dari semua komponen kita yang ada, yang melaksanakan, ada yang di Adwil, ada di Keuangan Daerah, ada juga di Bangda, atau juga di Pemdes. Efektif tidak di dalam patuh itu dimunculkan. Hanya kalau audit kinerja dia tidak bermuara kepada kerugian negara. Jadi tidak ada dalam artian tidak kepada penyimpangan peraturan perundangan, tapi dinilai efektif atau tidaknya tadi. Itu nilainya. Katakanlah ada kinerja yang belum kita laksanakan, ada tugas yang belum kita kerjakan, itu dinilai itu dalam audit kinerja. Itu nyata betul. Yang berikutnya lagi yang ketiga ada pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, BPK sudah bisa kita pastikan itu melakukan pemeriksaan itu setiap tahun itu PDT. Kenapa PDT? Karena PDT itu umumnya mendukung terhadap laporan keuangan, audit laporan keuangan. Jadi pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Contohnya pemeriksaan belanja modal dilakukan. Pemeriksaan terkait dengan berkaitan belanja barang itu dilakukan. Pemeriksaan terhadap pengadaan barang jasa dilakukan. Itu PDTT. Memang PDTT itu dibagi dua lagi itu. Yang PDTT reguler, yang seperti yang tadi dikatakan bisa melakukan audit terhadap belanja modalnya, melakukan audit terhadap belanja barangnya, melakukan audit terhadap pengadaan barang jasanya. Itu adalah yang tidak reguler itu adalah PDTT dalam pengertian investigasi. Nah, PDTT dalam pengertian investigasi itu manakala ada indikasi kerugian negara, itu BPK bisa melakukan audit. Atau juga dalam kaitan dengan bantuan kepada aparat penegak hukum dalam rangka perhitungan kerugian negara, itu dilakukan juga audit. Itu, tetapi kalau PDTT dalam kaitan dengan audit investigasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yang berkaitan dengan perhitungan kerugian negara, itu tidak diserahkan kepada auditi. Nah, jadi kalau kita bicarakan ada auditor, ada auditi. Auditor jelas siapa yang melaksanakan apa tadi, sedangkan auditi itu orang, lembaga, institusi yang diaudit. Nah, auditor adalah lembaga yang orang yang mengaudit ya tadi kan. Nah, sedangkan auditi tadi adalah institusi atau personil atau orang yang diaudit. Nah, kalau yang berkaitan dengan PDTT untuk tujuan tertentu, yang PDTT dalam kaitan dengan investigasi, kita mengenal adalah audit investigasi. Kita mengenal adalah audit khusus, pemeriksaan investigasi. Itu tidak disampaikan laporannya kepada auditi. Nah, kita udah bagus dengan PP 72. Peran APIP pun kita tingkatkan. Jadi peran APIP pun ketika APIP di daerah, di provinsi melaksanakan audit investigasi berkaitan dengan indikasi kerugian negara, maka tidak disampaikan kepada kepala daerahnya, kepada jenjang lebih tinggi. Ketika melakukan audit investigasi untuk pemerintah kabupaten kota,
disampaikan kepada gubernur. Ketika yang melakukan itu AFIP provinsi, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Dirjen. Nah, itu barangkali hal yang itu Mbak Rina kaitan dengan izin sawit. Ya, menarik ya Pak ya. Artinya kita jadi tahu nih bahwa di dalam KL itu ataupun Pemda, BPK itu melakukan pemeriksaan 3 kali. Tadi seperti Bapak sampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara, bahwa ada 3 pemeriksaan. Tadi Bapak sampaikan ada pemeriksaan keuangan, laporan keuangan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan pemeriksaan kinerja. Nah, saya pengen minta Bapak, kira-kira apa sih Pak perbedaan signifikannya di antara 3 pemeriksaan itu, dan apa sih implikasinya kalau nggak ditindaklanjuti oleh auditi yang Bapak sampaikan tadi? Oke, jadi memang pertanyaannya menarik sekali Bu Rina. Pertama, kalau kita katakan tadi sebetulnya ada hal beririsan ya, audit keuangan, PDTT dengan kinerja. Tapi kinerja agak lepas dikit ya, agak terpisah dikit ya. Nah, kalau audit tadi kita akan bicara audit keuangan atau pemeriksaan keuangan, itu sasarannya adalah laporan keuangan. Jadi laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu diserahkan oleh kementerian lembaga, paling lambat itu adalah akhir Februari. Nah, kita nanti 2021 nanti paling lambat adalah Februari 2022. Itu paling lambat kita serahkan. Nah, itu 60 hari lah, 2 bulan lah masanya BPK melakukan audit. Nah, kalau karena masanya 60 hari dengan kompleksitas aktivitas yang ada, program dan kegiatan yang ada di dan besaran anggarannya tadi, BPK merasa kurang cukup waktu kalau meyakinkan kewajaran dari laporan keuangan tadi. Karena meyakinkan kewajaran tadi tidak hanya masalah berkaitan dengan kewajaran laporan keuangan dari sisi standar akuntansi pemerintahan, tetapi juga bagaimana sistem internnya itu bisa diandalkan, diyakini andal. Kemudian bagaimana dalam artiannya tadi tidak terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundangan. Rasanya kurang cukup untuk itu. Biasanya BPK melakukan lagi namanya audit, terlebih dahulu melakukan PDTT. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu dilaksanakan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Pada umumnya dilakukan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Ada juga kita kenal dengan audit interim. Jadi audit interim itu tidak menunggu dulu laporan keuangan 2021 selesai, tapi bisa masuk seperti sekarang. Bisa menggunakan posisi laporan keuangan triwulan ketiga. Bisa menggunakan laporan keuangan semester 1 2021. Bisa. Itu audit interim. Bedanya kalau audit interim tidak diterbitkan laporan secara khusus. Jadi kalau audit interim yang dilaksanakan oleh BPK itu tidak diterbitkan laporan secara khusus, laporan tersendiri. Tapi nantinya dia melekat kepada laporan keuangan LHP atas laporan keuangan Kementerian Negeri tahun 2001. Nah, kalau audit kinerja, pemeriksaan kinerja diterbitkan laporan. Hanya saja kalau kinerja tadi kan lebih kepada efektivitas. Bagaimana kaitannya, biasanya mereka itu program-program, contohnya pemeriksaan seperti SIPD, nanti bisa dilakukan audit kinerja. SIPD yang dilakukan itu efektif atau tidak? Nah, sekarang kan ada evaluasinya mungkin dalam setahun ini gimana? Ada nggak hambatan-hambatan dalam penerapan SPD? Karena kita kan sudah minta tunggal, aplikasi itu tunggal seluruh pemerintah daerah. Nah, pertanyaan nanti BPK bisa masuk, efektif nggak aplikasi ini ketika kita sudah mengganti ini? Nah, juga kemarin tadi kan BPK melakukan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE. Nah, efektif nggak pelaksanaan SPBE tadi? Contohnya juga tugas Kementerian Negeri ini kan sangat dominasi sentral, ini poros pemerintahan. Jadi menentukan bagaimana pemerintah daerah itu menangani COVID. Tugas kita adalah binwasnya, pembinaan dan pengawasannya. Apakah kita pembinaannya cukup kita lakukan atau monitoringnya cukup? Ada saja nanti komen daripada di audit tadi beberapa hal yang dalam monitoring yang belum kita lakukan. Monitoring kan masuk ranah pengawasan. Itu akan tergambar untuk yang di kinerja. PDTT tadi, PDTT ini walaupun dia laporan tersendiri, temuan-temuan PDTT dimasukkan lagi dalam LHP.
Jadi kalau Mbak Rina cermati, Mbak Rina kan di bagian evaluasi hasil pengawasan itu PDTT itu dimasukkan lagi itu ke dalam LHP tadi. Jadi tidak tapi kalau kinerja tidak, kinerja dia terpisah dia. Jadi kalau PDT dimasukkan lagi nanti kok dimasuk lagi itu bagian daripada apanya BPK dalam kaitan dengan audit BPK. Itu kalau kita lihat ketiga jenis laporan. Barangkali demikian. Iya. Ini kan opininya Kemendagri ini kan tadi Bapak sampaikan kita sudah 6 tahun berturut-turut ini dapat opini wajib tanpa pengecualian. Itu karena LK laporan keuangan kita yang baik atau apa Pak? Atau karena PDTT-nya atau karena kinerjanya? Pertama gini, kalau kita lihat kita ini kalau berturut-turutnya sudah 7 tahun, 7 kali. Jadi kita 7 kali berturut-turut. Jadi kalau apanya kita luar biasanya. Jadi kita dari 2014 berturut-turut sampai 2020 itu 7 tahun berturut-turut. Dan alhamdulillah kita sudah mendapat award dari Menteri Keuangan yang 5 kali. Jadi waktu 2019 tuh 14, 15, 16, 17, 18. Yang sampai 18 itu tahun 2019 dikasihkan piagam khusus tuh dari Presiden yang diserahkan oleh Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri saat itu adalah Pak Cahyokumolo bahwa kita mampu mempertahankan opini WTP itu. Nah, itu yang luar biasa. Jadi kita bisa mampu mempertahankan opini WTP. Itu suatu hal yang tentunya kalau kita melihat bagaimana kita bisa mempertahankan opini WTP tadi, tentu kembali lagi bahwa pertama kita memastikan menyangkut masalah laporan keuangan. Hal-hal yang berpengaruh terhadap laporan keuangan itu apa? Contohnya aset. Itu kita selesaikan. Jadi ada aset yang kemarin-kemarin tadi yang menjadi PR kita, aset-aset tugas bantuan yang belum diserahkan. Itu kita selesaikan. Soalnya masalahnya ketika dia tidak diserahkan segera, itu implikasi kepada laporan keuangan kita, nantinya barangnya tidak ada, secara administrasi masih jatah dalam aset kita, dalam laporan keuangan kita. Itu lebih bagus kita cepat serahkan sehingga tidak ada lagi di dalam laporan keuangan kita. Nah, itu kemarin itu tugas kita cukup banyak untuk termasuk juga untuk satker yang sudah dilikuidasi itu cepat dikeluarkan. Jadi diserahkan. Jadi satker yang dilikuidasi kita pernah punya beberapa komponen memiliki satker tugas bantuan. Tetapi beberapa tahun belakangan dia tidak muncul lagi, tidak ada lagi. Aturan main di Kementerian Keuangan, kalau dia satker itu tidak tersedia lagi anggaran, maka dia harus dilikuidasi. Sudah ada PMK-nya. Nah, itu harus segera kita lakukan. Nah, kemudian kita juga mencermati apa saja titik-titik rawan. Nah, itu kita cermati. Titik-titik rawan dalam kaitan dengan dalam laporan keuangan kita. Nah, di dalam kaitan dengan pendanaan kita. Nah, kita pahami titik rawan kita udah bisa terpetakan tuh. Pertama menyangkut masalah kalau ada belanja modal konstruksi. Di belanja modal konstruksi itu memiliki kerawanan. Kemudian berkaitan dengan perjalanan dinas, itu juga memiliki kerawanan juga ke titik rawan. Artinya kerawanan itu ada potensi menjadi temuan kalau kerawanan itu. Jadi mitigasi itu perlu. Yang berikutnya lagi adalah kegiatan-kegiatan rakor-rakor yang diselenggarakan di daerah. Jadi diselenggarakan. Itu kalau kita nggak hati-hati, rakor-rakor yang melibatkan daerah itu juga akan merawan menjadi temuan BPK. Itu apa kita. Kemudian tentunya berkaitan dengan kalau kita cermati lagi adalah berkaitan dengan PNBP. Ada yang menyangkut PNBP. Itu apa tadi kan. Nah, kalau kita sudah memitigasi apa yang kemungkinan kerawanan yang terjadi tadi, maka tentunya dari awal kita sudah bisa mempersiapkan. Nah, kesiapan kita itu yang utamanya tadi. Kesiapan kita yang utamanya sehingga kita bisa mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian. Barangkali ini. Ya. Baik, tadi kan Pak Hamdani menyampaikan bahwa BPK itu melakukan 3 kali pemeriksaan nih di Kementerian Dalam Negeri. Nah, setelah BPK menyelesaikan pemeriksaannya itu, kira-kira laporan apa yang disampaikan oleh BPK terhadap Kementerian Dalam Negeri, Pak, setelah mereka melakukan audit itu? Laporan apa yang disampaikan oleh tim BPK kepada Kementerian Dalam Negeri? Jadi tentunya kalau melihat bagaimana proses audit dilakukan BPK. Jadi proses audit dilakukan BPK tadi,
Tentunya BPK pertama dia menyampaikan surat tugasnya. Kemudian setelah menyampaikan surat tugasnya tadi, dia artinya melakukan entry meeting. Nah, di dalam entry meeting tadi akan ketahuan tuh sasaran auditnya apa. Oh, ini berarti ini adalah audit keuangan. Ini adalah audit pemeriksaan kinerja. Ini adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Nah, itu jelas surat tugas dan entry meeting menegaskan itu. Itu udah pasti dilakukan BPK. Jadi penyampaian surat tugas dan entry meeting itu disampaikan. Jadi kami melakukan audit, tujuannya adalah ini, sasaran ini, ruang lingkupnya adalah ini, dan kemudian auditinya adalah ini. Itu ditegaskan tuh. Makanya kadang-kadang kan ketika audit itu kan misalnya PDT kan tidak semua komponen. Ada beberapa komponen. Maka komponen-komponen terpilih itulah yang tentunya siap ketika dalam interaksi dengan BPK tadi. Nah, itu. Kemudian setelah dilakukan audit tadi, BPK menyampaikan LHP-nya. Jadi sebelum menyampaikan LHP tadi tentu ada tahapan-tahapannya. Nah, kalau untuk laporan keuangan, tahapan yang dipakai oleh BPK tadi sampai kepada LHP 3 tingkat. Pertama, penyerahan lembar temuan pemeriksaan. Itu ke laporan keuangan ya. Untuk pemeriksaan keuangan ya, untuk pemeriksaan keuangan. Jadi penyerahan lembar temuan pemeriksaan. Itu kemana? Itu kepada auditi komponen. Untuk lembar temuan pemeriksaan. Jadi belum sampai ke Irjen lagi. Nah, itu. Kemudian apa tugasnya apa tadi? Lembar temuan pemeriksaan tadi sedapat mungkin secepatnya diselesaikan, ditindaklanjutin oleh auditi. Itu hanya diserahkan kepada komponen. Selama beberapa waktu setelah itu, BPK menyerahkan, itu resmi itu. Jadi konsep hasil pemeriksaan KP kita kenal. KP itu serahkan. Itu diserahkan ke Irjen itu. Karena Irjen yang bertugas kebetulan Mbak Rina yang tugasnya koordinator ya dalam rangka tindak lanjut. Nah, sebetulnya kita berharap tadi adalah antara LTP dengan KHP itu kesempatan untuk penyelesaiannya secepatnya supaya dia tidak berpengaruh pada opini. Karena ada masalah-masalah administrasi nggak cukup lagi waktu kita selesaikan ketika sudah diserahkan KP sampai LHP terbit. Tapi kalau dari saat LTP sama KP itu waktunya relatif longgar. Nah, itu biasanya sudah diberikan sinyal permasalahan apa yang kalau kita tidak selesaikan dia akan berpengaruh pada opini. Contohnya katakan ada masalah persediaan dari punya komponen yang dikelola oleh Saker daerah. Ini gak cocok angkanya, cari kecocokan angkanya. Ya, ada persoalan masalah aset tetap kita yang berada di daerah masih merupakan aset tugas bantuan, tetapi angkanya berbeda antara administrasi yang ada di catatan rumah kita, di daftar aset kita dengan fisiknya. Itu harus kita cepat selesaikan. Nah, kalau sekiranya membuktikan bahwa itu hilang, segera dihapuskan supaya penyelesaian ini sebetulnya dapat kita lakukan sebelum KP. Kalau KP relatif agak terbatas kesempatan kita untuk menindaklanjuti. Nah, poin-poin itu beberapa kali pengalaman kita dengan BPK, banyak hal yang dapat kita selesaikan sampai jadi SEK konsep hasil perusahaan, sehingga ketika LAP kita bisa mendapat opini BTP. Jadi secara prinsipnya tadi adalah dalam berinteraksi, kenapa kita berharap kesiapan daripada komponen? Komponen itu menyadari bahwa mempertahankan opini BTP itu tidak berhenti ketika laporan keuangan itu diserahkan kepada BPK. Enggak berhenti di situ. Sudahlah, kita sudah serahkan laporan keuangan, terserah BPK. Enggak. Penyempurnaan administrasi, kan kita tahu tuh ada penyempurnaan administrasi. Kita tahu sendiri, komponen dia nggak tahu. Kalau nggak tahu, ada juga ditemukan oleh BPK dalam audit. Secepatnya kita selesaikan. Jangan menunggu sampai LAP terbit, karena menggantung dia. Kalau ada permasalahan terkait dengan ketidakwajaran laporan keuangan,
selisih, kita nggak selesaikan, BPK menggantung tuh ini BPK tadi kan memastikan tadi, pertama antara laporan keuangan itu dengan PCP sama. Kalau kita cermati lagi, khususnya yang berkaitan dengan PDTT kita katakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan PDTT, lebih ke situ. Sebetulnya kalau boleh kita katakan, komponen itu ketika dalam melaksanakan anggaran ini, dalam melaksanakan anggaran Kementerian Negeri ini, tentu telah memastikan bahwa pelaksanaan anggaran itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, biasanya ada 3 hal yang perlu menjadi perhatikan, dan BPK menggunakan aturan seperti itu. Pengeluaran anggaran kita, belanja kita harus diperhatikan keabsahannya, validitasnya. Ya, pertama dari aspek wet materi-nya. Dalam wet materi itu adalah anggaran kita ini tersedia mata anggaran yang benar, yang sama, tidak kesalahan nama mata anggarannya. Jadi tersedia dalam mata anggaran yang sama dengan pagu yang cukup. Ya, dan kemudian itu dari aspek wet materi-nya. Kemudian berikutnya lagi kan rek materi, ketika kita mengeluarkannya tadi dipastikan administrasi lengkap semuanya. Itu rek materinya, lengkap administrasinya. Apa mengenai kontraknya, perjanjiannya, berita acaranya, dokumen-dokumen pendukung lainnya tuh, kwitansinya, lengkap semuanya. Jadi secara administrasi bisa dipertanggungjawabkan. Itu cara administrasi. Kemudian secara berikutnya lagi keabsahannya secara fisik, itu dul materinya. Dalam hal dul materinya tadi dipastikan pertama tidak ada salah merek, tidak ada perbedaan jumlah. Jadi tidak ada salah merek, tidak ada salah jumlah. Nah, itu apa tadi? Yang tentunya kalau kita boleh kita katakan, kalau dalam kaitan dengan bantuan sosial ya, bantuan sosial dipastikan kalau bantuan sosial itu yang pertama tepat sasaran, tepat kriteria. Tidak ada salah jumlah. Kalau jumlahnya 600 diterimanya 400 sudah salah. Kemudian tidak tadi keterlambatan. Nah, itu adalah aspek-aspek yang tentunya dia menjadi penilaian oleh BPK ketika bicara. Nah, itu barangkali. Oke, baik. Jadi Pak Hamdani ini bermanfaat banget di informasinya bahwa BPK itu setelah dia melakukan pemeriksaan ternyata ada 3 tahap tadi Pak Hamdani menyampaikan. Tahap yang pertama yaitu lembar temuan pemeriksaan. Kemudian lembar temuan pemeriksaan ini sebaiknya komponen itu menanggapi lembar temuan pemeriksaan itu. Nah, selesai lembar temuan pemeriksaan maka selanjutnya akan ada konsep hasil pemeriksaan. Konsep hasil pemeriksaan ini disampaikan ke Pak Irjen. Nah, setelah KHP ini yang terakhir adalah laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Jadi kesempatan komponen untuk berkonsolidasi dengan BPK itu adalah pada saat LTP dan KHP ini ya Pak ya. Jadi ketika sudah LHP sudah tidak ada lagi ruang untuk komponen untuk berkoordinasi dengan BPK. Jadi kalau sudah LHP sudah harus ditindaklanjuti gitu ya Pak ya. Selanjutnya Pak Hamdani, saya pengen tahu kira-kira titik rawan apa sih yang menurut Bapak yang beresiko tinggi terhadap potensi temuan BPK pada Kementerian Dalam Negeri, Pak? Ya, tentu pertama kalau yang berkaitan dengan potensi-potensi apa tadi, kita pertama melihat kenapa kita memerlukan pencermatan terhadap yang rawan terhadap potensi tadi. Tadi kalau kita melihat tadi umumnya ini yang menjadi soal tadi adalah sebetulnya ada titik lemah kita ketika proses rekomendasi itu tidak diikuti dengan penyelesaian penyebabnya. Rekomendasi BPK itu udah pasti 2. Rekomendasi BPK tadi, pertama bagaimana menyelesaikan akibatnya, bagaimana menghilangkan penyebabnya. Jadi 2 ya, rekomendasi itu seperti itu. Nah, kita biasanya melakukannya tadi dengan yang pertama, menyelesaikan akibatnya. Apa akibatnya? Oh, akibatnya ada kerugian negara 2 juta, kita store, selesai di situ. Tapi kelemahan sistem yang ada, kelemahan administrasi yang ada, kelemahan SOP yang ada, itu kita nggak perbaiki. Maka dia akan berulang lagi itu. Nah, itu apa itu berulang lagi itu. Mungkin pada kesempatan ini saya katakan Apip ya, perlu terjun kepada
auditi kepada komponen, memastikan berkaitan dengan tindak lanjut. Tidak saja dari aspek tindak lanjut untuk menyelesaikan akibat yang tadi ada kerugian negaranya diapakan, ada di store, tapi juga akibatnya. Sudah pasti di dalam temuan BPK tadi, itu komponen temuan itu apa? Pertama kondisi. Kondisi itu sudah menjelaskan apa saja kesalahan, kelemahan, kekurangan yang ada di potret itu di kondisi. Kedua adalah kriteria. Kriteria adalah standarnya yang nggak terpenuhi. Aturan apa dilanggar, standar apa yang dilewati apa tadi dari kata-kata. Itu apa kriterianya, standarnya. Yang berikutnya lagi adalah ketika bicara itu maka ada akibat. BPK akan merumuskan akibatnya. Ya. Kemudian ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Itu pasti penyebabnya. Kenapa itu terjadi? Nah, kita umumnya menyelesaikan akibatnya. Akibatnya apa? Ada 100 juta setor, ada ini setor. Tapi penyebabnya ini kesalahan prosedur yang kita dapat kita nggak perbaiki ini. Nah, kemudian setelah tadi, ya tentu dalam temuan tadi ada rekomendasinya. Jadi udah pasti temuan lengkap BPK tadi. Pertama menyangkut masalah apa yang namanya berkaitan dengan kondisi, potret gambaran kekurangannya ada. Kedua adalah strukturnya dari temuannya. Kedua adalah berkaitan dengan kriteria. Kriteria itu apa saja permasalahan, apa saja standarnya tadi. Yang berikut lagi berkaitan dengan apa akibatnya apa, akibat yang ditimbulkan dengan penyimpangan tadi. Kemudian penyebabnya apa, kemudian rekomendasinya. Itu udah pasti materi. Nah, inilah yang tentunya BPK. Nah, kemudian yang perlu juga dilakukan mencegah terhadap kerawanan tadi, anggaran pada bagaimana anggaran pada tahun akhir anggaran. Biasanya di Desember ini kalang kabut ini. Nah, ketika kalang kabut inilah kadang-kadang itu rawan, titik rawannya tadi. Potensi temuan untuk belanja-belanja yang dihabiskan di akhir tahun anggaran itu berpotensi dapat tadi. Nah, di sini sangat diharapkan juga dari HAPIP melakukan pengawalan. Kalau bisa nanti di Desember itu udah mulai tuh mencermati tadi apa saja transaksinya yang terjadi di Desember tadi itu dikawal. Nah, jadi HAPIP mengawal. Nah, potensi-potensi itulah yang barangkali nantinya yang kalau kita tidak memperhatikan tentu berpotensi menjadi temuan apa tadi kan. Karena tentunya temuan-temuan sifatnya apa tadi yang keuangan tadi itu sangat sekali sensitif sekali, apalagi dalam pengelolaan bendahara. Karena temuannya aset beda. Kalau kita kehilangan aset yang nilai 1 miliar, kehilangan uang 10 juta beda, tetap lebih parah uang 10 juta. Karena keuangan hilang itu kategorinya sudah moral hazard. Beda kalau kehilangan satu atau dianggap kehilangan aja. Itu barangkali. Itu Mbak Ida. Iya. Jadi apa itu yang paling krusial itu justru belanja-belanja di bulan Desember ya Pak ya. Betul. Jadi tadi Bapak menyampaikan, Pak Andani menyampaikan kita jangan hanya fokus ke penyelesaiannya, tetapi pengendalian internal kita dari APIP harus benar-benar serius, terutama untuk pencairan kegiatan di bulan Desember ya Pak, untuk mengantisipasi supaya tidak ada temuan BPK ya Pak. Tadi Pak Andani menyampaikan bahwa kita sudah 7 tahun ya Pak, 7 tahun berturut-turut mendapatkan opini. Saya potong sedikit Bu. Dari pengalaman APIP itu kan dilakukan review. Review itu kalau bisa dilakukan Desember itu review, supaya tidak telat kita memakainya. Kalau review kita lakukan dari Januari, itu barang itu sudah terjadi, eksekusi sudah apakan, pencairan sudah, realisasinya sudah, jadi telat kita memakaikan. Kalau bisa review itu kita lakukan Desember. Itu yang bagus deh. Supaya nantinya komponen-komponen kita yang ada kan auditor sudah bisa memetakan tuh. Auditor itu kan mestinya sudah punya peta risiko. Jadi komponen ini peta risikonya apa, di mana, apa titik-titik rawannya. Jadi auditor kita ini kan karena semuanya udah terbagi berdasarkan apa yang tadi, khususnya untuk kementerian ya, beda kalau untuk di daerah. Kan daerah kan tidak aspek keuangan, kali lebih banyak kepada aspek tugas pokok dan fungsi binwasnya kan. Jadi mungkin kali ini kan aspek keuangan kita kan. Jadi cermati di mana titik risikonya, peta risiko gimana. Nah, itulah yang harus masuk proses review tadi. Nah, jadi ukuran-ukurannya tadi adalah sinyal-sinyal itu akan terbaca tuh oleh auditor kita. Karena kan hubungan antara APIP dengan audit itu dekat.
sinyalnya akan terbaca. Caranya bagaimana permasalahan seperti ini sebetulnya tidak dilakukan oleh BPK, kita sudah bisa membaca. Auditor kita sudah bisa membaca, kan? Karena sifatnya dia tidak ada pola yang baru itu. Dia pasti ada kejadian yang berulang-ulang. Nah, di sini khususnya berkaitan dengan temuan-temuan berulang itu auditor kita sudah mulai mencermati, mengawalnya, menjaganya, dan kemudian memberikan advice-nya. Karena kita jangan lupa bahwa perannya kita tadi di samping assurance-nya consulting. Jadi dominan consulting-nya. Bagaimana yang tadi yang penyebab itu hilang, itu dengan peran consulting-nya. Jadi peran daripada APIP kita tadi, assurance-nya lebih ditonjolkan adalah consulting-nya, pembinaannya tadi, supaya tentunya kaitan dengan kelemahan tata kelola, kelemahan SOP, kelemahan prosedur, kelemahan sistem yang mengakibatkan terjadinya, yang menyebabkan ada akibatnya ini, itu yang pertama disembuhkan dulu oleh APIP ya. Ya, APIP. Iya. Jadi sebenarnya APIP ini kurang lebih kayak early warning system ya Pak. Betul. Early warning system. Jadi sebelum BPK masuk, APIP telah melakukan pengendalian terhadap administrasi oleh komponen. Jadi ketika BPK masuk, temuannya nggak terlalu signifikan. Skor-skor nggak ada temuan ya, seperti itu ya. Karena kita kata Bu Dina tadi, karena early warning system tadi, maka dia posisi tidak pernah di ujung. Di ujung itu bagiannya auditor eksternal BPK. Karena BPK tadi konsepnya adalah audit pertanggungjawaban. Udah pasti dilaksanakan dulu kan. Jadi udah akhiri dulu, kita baru dia tuh. BPK udah mulai begitu. Dia audit atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Ya, udah begitu apa tadi kan. Dia post audit sifatnya. Sedangkan APIP kita itu current audit. Itu betulnya. Jangan terbalik, nanti jangan sampai nantinya kita ada PKPT APIP kita yang berada di Januari, untuk 2021 berada di Januari 2002 itu nggak tempatnya kita lagi, atau di 2002 jangan lagi tempat kita udah pada tahun berjalan tuh, sehingga ketika dalam proses audit tadi, karena peran kita tuh memberikan sebagai episode tadi usulan penyempurnaan, usaha perbaikan apa tadi tercepatnya, intinya adalah mengawal komponen tadi bagaimana mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan oleh Bapak Menteri kita. Jadi Bapak Menteri kita ini kan sangat apa sekali. Jadi bagus sekali beliau. Bapak Menteri kita tuh punya apa yang cukup atensi yang sangat memadai berkaitan itu tadi. Beliau menekankan sekali. Pertama dari sisi beliau adalah Kementerian Negeri ini patron daerah. Jadi kalau Bapak Menteri Pak Tito mengatakan itu ke patron daerah. Jadi kalau patron daerah kita jadi contoh. Ibaratnya kalau kata Pak Menteri itu, kita harus bisa tetap berdiri dengan kepala tegak. Jangan kalau kita tidak, tata kelola kita ada permasalahan berkaitan dengan audit BPK atau permasalahan segala temuan-temuan yang tentu kita tidak bisa WTP, bagaimana kita membina daerah? Bagaimana kita membina daerah untuk kita bisa WTP? Maka itu soal WTP itu bagi Bapak Menteri kita itu harga mati, dan beliau tekankan. Alhamdulillah, pertama kinerja keuangan kita di bawah kepemimpinan Bapak Menteri kita itu sangat signifikan, sangat signifikan kemajuannya. Pertama 5 tahun atau 7 tahun sekarang penghargaan. Kemudian kita juga indikator lain adalah kinerja dalam kaitan dengan masalah pengelolaan anggaran. Kita dapat nomor 1. Itu satu hal lagi. Jadi WTP-nya oke, kinerja keuangan kita juga bagus. Nah, itu satu hal yang tentunya saling mengikat Jadi sudah tata kelolanya kita bagus, opini juga, laporan keuangan juga bagus, pengelolaannya juga bagus. Ada juga orang WTP tapi dia tidak efektif menggunakan anggarannya, tidak sampai targetnya, tidak sampai sasarannya. Nah, ini yang tentunya beliau meningkatkan supaya prestasi kita di samping WTP, kita mendapat penghargaan dalam pengelolaan anggaran, itu tetap kita bisa pertahankan untuk tahun 2021 ini. Itu arahnya. Iya. Dan menarik tadi Pak Hamdani tadi menyinggung Pak Menteri menyampaikan bahwa WTP harga mati. Nah, kira-kira menurut Pak Hamdani sendiri bagaimana Pak mempertahankan agar opini Kementerian Dalam Negeri ini tetap wajar tanpa pengecualian? Oke. Itu pertama Bu Rina, bagaimana kita mempertahankan opini. Pertama, sekarang ini kan kita menerima LHP 2020. Maka udah kita pastikan dalam LHP 2020 itu kan 60 hari kita harus selesaikan ini. Itu harus selesaikan ya. Itu kita jaga tuh diselesaikan. Temuan-temuan pemeriksaan yang
ada dalam LAP tadi dalam waktu kurun 60 hari. Nah, nanti mungkin Ijen harus monitor itu. Ijen harus melakukan monitoring terus pertemuan dengan komponen. Nah, yang berikutnya lagi adalah ketika menyelesaikan yang namanya 60 hari tadi, maka di situ akan terlihat nantinya permasalahan-permasalahan yang titik lemahnya ada dalam sistem. Yang saya katakan tadi, bahwa akibatnya kita selesaikan, penyebabnya kita benarin juga. Penyebabnya kita jadi supaya hal yang itu nggak terjadi lagi di tahun 2021 nanti, dan kita bisa mempertahankan opini BTP kita dengan baik. Nah, itu langkah-langkah yang kemudian pengawalan akhir tahun anggaran itu jadi pengawalan akhir tahun anggaran, pengawalan pada akhir tahun anggaran. Kemudian review laporan keuangan itu terhadap komponen. Nah, karena dalam review laporan keuangan tadi akan terlihat sinyal-sinyal tadi dikatakan early warning tadi. Ketika melakukan review atas laporan keuangan itu akan terbuka dengan sendirinya early warningnya. Kira-kiranya ini laporan keuangan di mana salahnya, di mana kelemahan yang ada di dalam kaitan dengan review laporan keuangan. Maka pada saat itu tentunya proses tata kelola kita, proses apa kita tadi bisa terkawal dengan baik untuk tetap mempertahankan opini wajar tanpa pencurian. Saya demikian. Jadi Kak, saya pengen tahu nih Pak, opini wajar tanpa pengecualian itu apa sih kriteria BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian kepada Kementerian Dalam Negeri itu Pak? Oke. Jadi BPK ketika memberikan opini, apakah dia opini wajar tanpa pengecualian ataukah opininya adalah wajar dengan pengecualian, apakah disclaimer? Ketika memberikan opini wajar tanpa pengecualian itu, pertama adalah wajar laporan keuangan ini wajar sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Kalau kata-kata wajar itu nggak jangan kita artikan benar. Kalau benar itu 100% akurat. Makanya BPK menggunakan kata wajar itu, laporan keuangannya wajar bukan benar. Itu memiliki toleransi. Jadi ada toleransi ketika terjadi salah saji yang tidak material, katakan diberikan 0,5% dari total aset. Nah, kalau itu terjadi salah sajinya 0,5% itu aset, maka dinilai. Tapi kalau dia melewati itu, maka dia dinilai tidak wajar. Tidak wajar itu masuk lagi kategori apakah dia diberikan wajar dengan pengecualian atau sudah sampai ke tingkatan disclaimer ataupun apa tadi, itu adalah tingkatannya. Jadi BPK itu memiliki tolerable error. Nah, itu mungkin auditi paham juga tuh. Tolerable itu BPK nanti dari Irjen, ketika BPK masuk tahun 2001 nanti, itu yang perlu dipastikan tingkat kesalahan yang dapat ditoleransi itu berapa persen. Yang margin errornya lah kalau istilah saya populer. Kalau apa sekarang itu kan puling-puling itu ada margin error. Nah, berapa persen tolerable error tadi? Itu kata wajar. Yang kedua adalah sistem pengendalian internalnya dapat memadai. Makanya sistem pengendalian internal memadai itu harus didukung dengan bagaimana kaitan dengan mitigasi risikonya, peta risikonya. Maka penerapan audit berbasis risiko itu sangat diharapkan tadi. Kalau itu dilakukan audit berbasis risiko tadi, maka auditinya harus sudah menerapkan manajemen risiko. Nah, itu tugas audit, jadi memastikan auditi kita telah menerapkan manajemen risiko tadi. Itu dalam rangka memastikan keandalan sistem pengendalian internalnya. Yang ketiga adalah yang berkaitan dengan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Nah, peraturan perundangan tadi sepanjang angka-angka temuan itu masih dalam batas-batas yang bisa dapat tadi. Dan kemudian sifat temuannya tadi kita harus bedakan. Temuannya tadi yang dimensinya adalah merupakan perbuatan melawan hukum atau temuan yang bersifat administratif, tidak memiliki perbuatan melawan hukum. Akan ketika perbuatan melawan hukum dia akan bisa berujung kepada opini turun ini. Perbuatan hukum dijelaskan tiga. Kalau kita boleh katakan kenapa ada kerugian negara, dia tidak dikategorikan perbuatan melawan hukum. Jadi
kerugian negara tentunya tidak ada rekayasa dalam kerugian negara. Kalau ketika tidak ada rekayasa, dia tidak ada kerugian dalam kaitan dengan perbuatan hukumnya, walaupun kerugian negara. Penyelesaiannya 3 saja, 4 lah penyelesaiannya, 3 lah. Pertama, ganti rugi oleh rekanan. Ya. Yang kedua, ganti rugi oleh pegawai non bendahara, itu namanya tuntutan ganti rugi. Yang ketiga, ganti rugi oleh bendahara, tuntutan berwenang. 3 saja. Jadi kalau boleh kita kata ganti rugi oleh pihak rekanan, kemudian ganti rugi oleh ASN non bendahara, ganti rugi oleh ASN bendahara. Itu saja apa tadi ketika kita dalam kaitan bisa mempertahankan opini kriteria yang dipakai oleh BPK. Jadi satu. Yang terakhir adalah keempat adalah pengungkapan yang memadai, full disclosure. Jadi full disclosure itu ada semua angka-angka yang ada dalam laporan keuangan itu dijelaskan dalam catatan laporan keuangan secara lengkap. Jadi jelas semuanya itu. Jadi dan bisa ditelusuri angka-angka tersebut ke daftar-daftar yang ada. Jadi itu pengungkapan cukup. Jadi laporan keuangan kan angkanya global, tapi rincian angkanya itu ada kelihatan. Sehingga di sana kelihatan kalau udah bicara di asetnya di sana tuh, misalnya katakanlah asetnya 1T. Yang 1T tadi jelas asetnya apa, ada di mana, nilainya berapa, di mana catatan atau perubahan. Nah, barangkali demikian. Oke. Pak Hamdani, tentunya kan kita berharap ya opini ini kan terus-menerus belajar tanpa pengecualian, tentunya didukung oleh komponen-komponen yang mereka proaktif untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Nah, menurut Pak Hamdani sendiri, apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan komponen itu di dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK itu pada Kementerian Dalam Negeri? Oke. Jadi yang pertama tentunya kalau kita melihat berkaitan dengan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh komponen, karena harus kita pahami dulu. Kementerian Dalam Negeri itu Pak Menterinya kepun anggaran, semuanya itu terdelegasi kepada komponen. Jadi itu harus paham. Jadi nggak ada satupun yang tersisa di Bapak Menteri, didelegasikan. Tanggung jawab itu, kewenangan tanggung jawab berkaitan dengan pengelolaan keuangan itu diserahkan bulat-bulat itu kepada komponen. Di satu ada KPA-nya. KPA dan ada kuasa punah barang. Jadi tanggung jawabnya ada berada di kuasa punah anggaran dan kuasa punah barang itu tanggung jawab secara penuh itu berkaitan dengan bagaimana langkah-langkah mempertahankan opini. Nah, ini yang perlu menjadi catatan ketika kita sudah WTP, itu mempertahankan WTP itu menjadi komitmen dari semua komponen yang ada. Dan itu mungkin bisa menjadi penilaian juga oleh Bapak Menteri kepada para pejabat eselon 1. Kenapa demikian? Manakala dia turun, maka di lembar opini udah bisa dipastikan untuk komponen mana yang menyebabkan turun, pasti. Ternyata di dalam lembar opini udah bisa dipastikan, itu dicantumkan, itu berkaitan dengan kualifikasi itu ada di komponen mana. Karena ketika dia dari WTP menjadi WDP, maka ada satu paragraf kualifikasi di dalam lembar timbun. Jadi lembar timbun satu lembar ya ditandatangani. Kita kan di lembar satu lembar ditandatangani WTP. Tapi ketika dia tidak WTP WDP, ada tambahan satu paragraf. Paragraf itu menyatakan di mana, apa, berapa, yang masalahnya apa. Artinya nyatakannya. Di situ udah pasti dinyatakan, maka berdasarkan catatan ini pada komponen ini didapatkan apa tadi kerugian ini penyimpangan ini sini tuh. Nah, karena itu tadi BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian. Alasan pemberian opini wajar dengan pengecualian udah pasti didului dari satu paragraf apa permasalahan yang ada di komponen, permasalahan yang ada tadi yang menyebabkan terjadi itu sudah bisa kita pastikan tuh, dinyatakan demikian. Nah, jadi sehingga demikian para kuasa pengguna anggaran, para kuasa pengguna barang itu menyadari hal demikian dari awal secara dini, menyadari bahwa kalau tidak cermat di dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan, pengelolaan barang, memberikan kontribusi terhadap opini itu. Karena itu nggak banyak-banyak, pas 1-2.
Bisa satu saja rekomendasi, tapi cukup bagi BPK kalau dinilai itu adalah signifikan dalam kaitan dengan menurunkan opini turun. Nah, tapi disinilah kesadaran seperti ini tentu kita harapkan menjadi komitmen daripada pimpinan komponen, pada pejabat eselon 1 kita, pada kuasa pengguna anggaran kita, pada kuasa pengguna barang kita, sehingga ini adalah hal yang tentunya dapat diselesaikan bagaimana setiap proses pengadaan proses pelaksanaan anggaran tadi dicermati dengan baik. Ini tentunya yang perlu menjadi kesadaran bagi semua tadi dilaksanakan dengan baik. Tetapi tentunya bukan berarti kita tidak laksanakan, itu salah juga. Jadi bukan berarti nggak dilaksanakan, nggak ada temuan, iya. Tapi sebetulnya kita kalau tidak melaksanakan berarti kita tidak mempertanggungjawabkan anggaran kita. Anggaran kita anggarkan, kita tidak melaksanakan, tidak mengerjakan. Berarti ada pekerjaan yang kita merupakan apa kita dengan perjanjian kinerja kita dengan Pak Menteri, kita nggak laksanakan, menjadi penilaian juga nantinya. Barangkali demikian. Oke, baik. Makasih banyak ya Pak Hamdani bincang santai kita pagi ini. Semoga bincang-bincang kita ini bermanfaat, terutama untuk teman-teman di Kemendagri dan seluruh Indonesia. Tentunya informasi ini sangat bermanfaat. Terima kasih banyak ya Pak Hamdani. Nanti kita akan cari lagi hal yang lainnya. Saya terima kasih sekali Bu Rina, bagus sekali pertanyaan-pertanyaannya, dan alhamdulillah semuanya bisa kita diskusikan dengan lancar. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak Hamdani, semoga selalu sehat-sehat ya Pak ya. Baik Bapak dan Ibu yang menyaksikan podcast ini, kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Tadi Pak Hamdani menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang 15 tahun 2004 bahwa BPK itu melakukan 3 kali pemeriksaan. Tadi beliau menyampaikan demikian. Pemeriksaan pertama pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan laporan keuangan, dan pemeriksaan kinerja. Nah, berhubung Kemendagri telah 7 tahun berturut-turut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, dan tadi juga Pak Hamdani menyinggung bahwa Pak Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa wajar tanpa pengecualian adalah harga mati. Nah, tentu diharapkan kita semua komponen untuk menindaklanjuti tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang paling lambat 60 hari di LHP diterima sudah harus kita tindak lanjuti. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.